kalau ada yang datang bilang, "Boy, maukah engkau menjadi mama dari anak-anak kita?" Dia bilang, "Maaf, semua Tuhan su atur." Amin ya. Ini mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Itu soal iman. Kenapa sus? Belum nikah juga. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Itu soal iman. Yang iman ini kasih tau otak. Oh, lu tahu kok tidak? Dia tahu. Kenapa? Mati hidup itu yang atur. Jadi kalau ada otot trek lari kincang ikut situ, kaki jangan lompat di tengah jalan. Jelas? Itu bagian kita. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan siapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Amin. Koma. Tapi bukan Tuhan yang antarin anak dong pi sekolah susi. Bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar pi sekolah? Siapa yang antar? Atau siapa di Nemlala ini yang akan terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, "Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput adik dong." Tuhan yang jemput pulang menangis, mama, pulang menangis. Jemaat, orang kalau mau viral di media sosial itu hanya dua kemungkinan. Pertama, prestasi sama-sama. Tapi yang kedua, sensasi. Kedua apa? Banyak orang sibuk dengan sensasi, bukan prestasi. Sensasi gila lagi. Apa kuah? Itu pertama di padang itu. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, untuk masuk ke tanah terjanji itu, mereka harus punya satu visi bersama. Punya berapa visi bersama? Satu visi itu mengatakan susu madu, sama-sama 1, 2, 3. Itu visi sangat ringan. Cleaning service pun tahu visi itu. Kalau satu orang bermimpi, visi itu apa, Pak Pendeta? Visi itu mimpi, visi itu cita-cita. Kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi, tapi kalau kita semua bermimpi bersama itu kenyataan. Karena itu, untuk membangun kenyataan bersama, dalam bentuk dulu visi, sesuatu yang tidak kelihatan di lapangan, dong kasih tahu, susu madu. Waktu masuk di tanah Kanaan, semua wilayah Kanaan itu penuh dengan susu madu. Tidak. Ada banyak tempat itu kering kerontang. Tapi karena visi yang kuat tentang susu madu, maka tanah gersang itu mereka rubah menjadi taman Tuhan. Sehingga banyak orang rindu pergi ke sana. Mulai dari visi. Jemaat. Orang dulu lapar, apa? Jemaat. Saya suka bilang di mana-mana, kalau begini, untuk apa kita tidur satu tempat tidur yang sama, tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda, tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Untuk apa tidur satu tempat tidur, mimpi beda-beda? Lebih baik tidur di tempat tidur yang berbeda, tapi dengan mimpi-mimpi yang... Ini bicara tentang visi. Jangan biarkan ibu pendeta punya mimpi sendiri. Jangan biarkan majelis punya mimpi sendiri. Semua harus jadi mimpi bersama. Amin. Tapi saya mau clear dulu. Ini bicara tentang visi. Jangan sampai ada yang pulang ke studio istri Mboi. Tadi pendeta ada bilang, untuk apa tidur satu tempat tidur? Tapi mimpi beda-beda. Lebih baik boton tidur. Oh itu stop. Betul saja masuk di situ. Mereka bicara tentang visi bersama. Oke, baik. Sekarang mereka pergi sampai di batas itu. Di bagian terakhir perjalanan Musa. Musa tidak bisa masuk. Dia yang Tuhan panggil. Tapi bukan dia yang akan bawa bangsa ini masuk sampai tanah Kanaan. Bukan dia. Bukan yang itu. Nah yang mana kalau bukan yang itu? Yang mana coba? Kamu mulai pikir sembarang sudah. Bukan Musa. Iya toh? Musa hanya kemudian diberi kesempatan melihat tempat itu. Kenapa sekarang? Perjalanan manusia akan berakhir. Tapi perjalanan manusia yang berakhir tidak akan mampu menggagalkan rencana Tuhan yang besar. Amin. Manusia dari satu masa ke satu masa akan selesai masanya. Tapi rencana Tuhan bagi gerejanya tidak akan pernah selesai. Amin. Lalu sekarang kita mulai masuk pada teks itu. Pembacaan itu bilang begini. Di ujung dari perjalanan Musa itu sampai di Gunung Nebo. Maka Musa membuat nyanyian itu. Nyanyian apa sebentar baru kita bicara tentang nyanyian itu. Tapi yang menarik adalah dia menyanyi, habis itu dia ambil Yosua. Dia bawa ke jemaat. Dia bawa ke hadapan bangsa Israel. Pertanyaannya, kenapa Yosua? Dia bukan sekadar orang yang dipilih untuk meneruskan rencana Tuhan setelah Musa. Bukan sekadar itu. Tapi orang yang dipilih ini termasuk orang yang luar biasa. Kenapa?
Dia adalah salah seorang dari pengintai-pengintai. Waktu mereka masuk sampai di tanah Kanaan dan mengintai, ternyata persoalan yang mereka lihat sama. Tanah subur, tapi ada orang-orang tinggi besar di situ. Sejumlah besar pengintai bilang, kita tahu tanah itu subur, tapi tidak mungkin kita bisa masuk. Kita pasti kalah perang. Tapi Yosua bilang tidak, masalah itu ada, tapi kita pasti masuk. Ini orang ini melihat persoalan dengan cara yang berbeda. Dia melihat persoalan dengan cara yang berbeda. Dia optimis, ada masalah, tapi optimisme itu penting. Di dunia ini tidak ada orang tidak ada masalah. Di sini ada yang tidak ada masalah. Yang tidak ada masalah itu dia pun nama orang mati. Orang mati tidak ada masalah. Dia sudah mati mau kasih pakai kacamata, kok tidak penting lagi. Dan dia tidak ada masalah. Sekarang Yosua lihat ada masalah, tapi kita bisa masuk. Yang semua yang pesimis tidak akan masuk. Yang pesimis tidak masuk. Tuhan bawa sekarang. Yosua, engkau siap untuk ganti. Dan engkau pun pikiran bagus ini. Saudara tahu dia masuk. Menggantikan seorang tokoh yang karismatik seperti Musa itu tidak gampang. Musa punya standar terlalu tinggi. Tapi sekarang karena dia punya optimisme itu yang penting. Saya bicara duluan dari optimisme. Optimis, sama-sama, 1, 2, 3. Kuat sedikit. Kita ini repot kalau kita ketemu orang yang tidak optimis. Ini paduan suara dong, ini waktu lihat ini lagu ini agak susah. Yang tidak optimis, begini biasa, om bisa. Kalau baru lihat lagu, saya tidak mau menyanyi. Itu pasti tidak akan maju. Beda dengan yang bilang, kita coba dulu, bahasa Inggris kecil. Kenapa? Kita coba dulu. Sama-sama, 1, 2, 3. Gereja bagus begini, tadi beta tanya ibu pendeta, pendeta berapa kakak? 200 sekian kakak. Kalau 200 sekian kakak, berarti ada kira-kira 1200 jiwa begitu. Pendeta hanya jalankan hal-hal yang sifatnya rutinitas. Lalu Pak Pendeta, tambah 1 pendeta. Separuh, parah. Kalau semulai dengan, itu tidak jadi lah. Nanti kita rapat hanya bakal lain. Ini Pak siapa yang tadi jemput beta itu di mana? Pak siapa dia pun judul? Pak Lete. Di atas oto, Bapak tambah 1 pendeta. Bapak, boton di sini pun masalah itu 1 Bapak. Ini susah untuk ini keuangan. Beta ketawa. Terus beta bilang, Bapak anak berapa? 5. Istri berapa? Ya itu beta pun pertanyaan. Kan beta boleh tanya tuh, Bapak istri berapa? Dia bilang 1 Bapak, baru lanjut, baru 1. Terus beta bilang begini, Bapak, coba Bapak pikir baik-baik, coba Bapak pikir. Bapak yang 1 orang bisa bekerja untuk kasih makan Bapak pun diri, anak 5 orang, tambah mama 1, istri 1. Berarti 1 orang kerja untuk kasih makan 7 orang. 1 orang kerja kasih makan 7 orang bisa. Nah, 200 kerja kasih makan 2 orang tidak bisa. Kalau kita semula bilang, saya bayangkan ini gereja yang semegahin. Tepuk tangan dulu, yang gereja bagus ini. Waktu pertama kali presentasi ini gereja ini separuh sekarang sudah dibagin baru dia foto pertama di depan. Tapi pertama dia bilang di sini pernah dengar yang biasa bilang pernah optimis. Sama-sama, 1, 2, 3. Orang kampung dulu ajar kita bilang begini, kalau engkau pernah mencoba ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama gagal, tapi kemungkinan kedua jadi. Tapi kalau engkau tidak pernah mencoba, hanya ada 1 kepastian, yaitu gagal. Gagal. Coba-coba naik kelapa, tidak bisa naik terus. Optimisme itu serius itu untuk pertama kali. Jangan dia baru kasih biaya Yosua ganti Musa. Aduh, mati bisa itu. Oke, dia bawa ke hadapan jemaat Israel, dia bawa ke hadapan orang-orang Israel, dan menyampaikan lagi nyanyian itu. Itu nyanyian, kalau kita lihat nyanyian Musa itu paling tidak berisi 4 hal. Berapa hal? Pakai bahasa Indonesia, bahasa Rote, bahasa Cina. Ada 4 hal. 1, nyanyian Musa bercerita tentang kesetiaan Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Kasih setia Tuhan. Sama-sama, 1, 2, 3.
Kita menyanyi. 1, 2, 3. Ku nyanyikan. Sambil tepuk tangan. Selamanya. Selamanya ku nyanyikan. Sudah habis. Nah, kasih habis. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu turun-temurun, selamanya, kasih setia, selamanya ku nyanyikan selamanya. Jemaat, yang kita nyanyikan tentang Musa itu boleh pimpin ini bangsa, dia jalan sebagai pemimpin, tapi tidak pernah omong tentang dirinya. Dia bicara tentang kasih setia Tuhan, tentang Tuhan. Kadang-kadang saya ajar kepada orang yang bersaksi, kalau saudara bersaksi mesti hati-hati. Kenapa? Kesaksian dan makam puji itu beda tipis. Kadang-kadang kita rencana bersaksi, tapi cerita itu makam puji. Seolah-olah kita lebih besar dari Tuhan. Musa itu terlalu berjasa, tapi dia tidak pernah cerita tentang dirinya. Dia cerita tentang saudara-saudara, orang kalau bersaksi itu 95% bicara tentang Tuhan, tinggal 5% baru bicara tentang kita. Jam balik. Ada yang 95% hanya ngomong tentang dia sendiri. Itu hari yang tukang mabok ini. Itu hari yang tukang pencuri ini. Itu hari yang tukang judi ini. Sebuah jam. Baru aku bilang, untung Tuhan. Orang ingat dia, lupa Tuhan. Satu hari dia berdiri di muka, dia omong hebat-hebat. Kamu jangan lihat begitu, dia tukang pencuri. Karena dia lebih banyak bicara tentang diri. Kasih setia Tuhan, taruh di muka. Itu yang duluan. Kalau saudara mau bersaksi, kasih tahu saya, masa lalu saya buruk. Karena buruk ini saya pemalas cerita. Kok Bapak mau dengar yang buruk-buruk untuk apa? Yang saya ingat yang Tuhan kerjakan. 1, 2, 3, 4. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu bagian dari menyangkal diri. Bagian dari jemaat. Satu hari Tuhan bilang, barang siapa mau mengikut aku, harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Menyangkal diri, pikul salib, ikut aku. Saya mau ngomong, menyangkal diri, itu sama dengan bukan saya. Sama-sama, 1, 2, 3. Tapi, sama-sama 1, 2, 3. Bukan. Tapi, kasih kawan, 1, 2, 3. Tapi, supaya satu hari orang tanya, itu gedung kebaktian Immanuel dan Mendala itu siapa yang bangun? Bukan saya, tapi padahal kita yang kumpul uang. Kita yang jalan dari satu rumah ke satu rumah. Kita yang setengah mati terima lelang. Semua waktu tanya, toh siapa bangun itu gedung kebaktian? Bukan saya, tapi kasih tahu di sebelah sama-sama 1, 2, 3. Siapa bangun? Pakai gerakan 1, 2, 3. Bukan. Bayangkan kalau kita tanya, siapa yang bangun itu gedung kebaktian? Bukan saya. Coba bosan cek sah. Oke, kalau sudah begitu, berat. Sama-sama 1, 2, 3. Berat itu. Ku nyanyikan selamanya. Lebih kuat. Selamanya ku nyanyi. Oke, stop. Jadi mau kasih tahu di awal, nyanyian itu bicara tentang kasih setia Tuhan. Mari kita lihat perjalanan bangsa Israel. Tuhan sangat mengawal mereka. 1, waktu malam Tuhan jadi, siang Tuhan jadi, waktu mereka tidak ada makanan Tuhan kasih, waktu tidak ada minuman Tuhan kasih. Tuhan menyertai betul. Alkitab mencatat lebih. Dorang pakai pakaian itu tidak ganti. Puluhan tahun, coba kita jangan ganti 6 hari. Ini yang membuat baju-baju begini jangan ganti. Ngeri. Alkitab mencatat lebih. Dorang tidak mengganti kasut. Kasut tidak rusak. Puluhan tahun jalan di tanah, di padang gersang itu. Tidak rusak. Puluhan tahun. Kita pun saya tidak piman mana, maka kaki pica-pica. Mumpung ini puluhan tahun. Tetap kurangkah kasih setia Tuhan? Saya mau tanya, Tuhan baik atau tidak? Amin. Yakin? Lalu kenapa muka asam terus? Tuhan Yesus baik. Sungguh. Untuk
Tuhan lebih kuat. 3, 4. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan pun kurang baik apa? Tapi kita ini yang kurang bersyukur. Orang kalau tidak bersyukur itu maka tiap hari hanya mengeluh. Di sini ada yang tukang mengeluh. Ada kok tidak? Dia ada di sini. Dia pakai baju warna. Tiap hari hanya mengeluh. Jemaat, coba bikin muka mengeluh. Coba bikin muka mengeluh. Orang kalau tiap hari hanya mengeluh, hidup dari orang tukang mengeluh ini, kita susah menyanyi bersama. Oh, dia pemuka sampai ini yang apa yang palu-palu, dia nama apa lagi? Bilang kalau dia pemuka nyanyi. Jemaat, muka muram, hati panas, berkat jauh. Sama-sama 1, 2, 3. Pakai gerakan 3, 2, 1. Kasih tahu dia, itu dia yang dia pemuka begitu. 1, 2, 3. Muka muram. Tuhan itu baik. Tuhan siapkan makanan pada mereka waktu mereka tidur. Mereka bangun, boleh ambil secukupnya. Cukuplah untuk bersyukur. Besok ada lagi. Tapi kita kan tidak ambil secukupnya, mau cara ambil. Kayak apa kok? So begitu pulang bungkus lah. Ada begitu di sini. Yang tukang babungkus ada di sini. Tunjuk ya itu. Kita sibuk ibadah di sini, dia sibuk dengan kantong di belakang. Oh, jadi apa kalau hidup dia? Tadi beta datang Pak Camat, langsung ada daging bakar campur kecap. Betul orang yang merala ini makan ikan segar, ikan sudah mati hanya semaput, kita cuma makan. Tapi bayangkan tiap hari, Pak Pendeta hidup terlalu susah, lu mati sudah kalau terlalu. Apa yang terlalu kok mengeluh. Kita baru bilang, ganti ini apa, pakai Videotron. Lama ini leher patah. Di bagian persembahan itu ada orang yang aneh. Setiap kali tangguh persembahan jalan dia hanya bilang, saya takut itu kalau ibadah 10 kali dia pulang dia hanya dalam begini. Sama dia tidak pernah ada begitu di sini. Dia pakai stola merah itu. Uji Tuhan pun kasih setia. Masa Tuhan tidak mengasihi kita ini? Menyanyikan kasih setia Tuhan di padang itu. Bagian pertama dari nyanyian itu adalah nyanyian tentang kasih setia Tuhan. Amin kok? Tuhan Yesus baik. Bisa menyanyi Tuhan Yesus baik. Mantap. Anak sekolah minggu. Kamu kenal Veronica kok? Kenal? Dia pun bapak nama? Menyanyi tentang kasih setia Tuhan. Tapi saudara-saudara, nyanyian itu tidak cukup di situ. Nyanyian itu yang kedua, dia juga mengungkapkan tentang pemberontakan Israel. Tentang apa? Tuhan begitu setia, tapi kita justru tidak setia. Tuhan setia, tapi manusia. Jemaat, di Nemlala ini orang setia-setia semua. Oh, ini setia semua. Ini majelis jemaat dan anggota SIDI. Kalau dorang datang di sini, pendeta tanya, apakah jawabmu? Jawab bilang, ulang. Apakah jawabmu? Itu jawaban itu mengandung 3 pengertian. Berapa pengertian? 1, saya menjawab ya karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan pernah bilang itu di hadapan Tuhan Allah dan jemaat. Ada bahkan Sepalo pun jawab itu dramatis sekali. Apakah jawabmu? Iya, saya percaya. Saya menjawab ya karena saya benar-benar. Tapi yang kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Banyak yang ya habis hilang. Di sini ada yang suya habis dia hilang, ada.
Dia majelis juga ada. Rayon mana? Gaya-gaya jawab di sini pulang bikin syukuran. TPS itu tidak datang. Ada jemaat itu yang ini hari dia di Immanuel, besok dia pindah, semua gereja dia pi habis. Baru dia mati kita sontahu mana yang mau kubur. Baru dia malah pendeta lagi bilang, sontain pendeta mau kerja apa? Telu. Di sini ada begitu. Mulai diam, suka tersinggung. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini SMP semua. Ibu-ibu, siapa yang piara bunga hias ini? Ini siapa pembunga dong ini? Kasih tahu sampai tusan minta orang mau kasih contoh. Ini siapa pembunga dong ini? Siapa? Siapa yang urus? Siapa yang biasa urusin bunga dong? Mama. Ini mama dong takut kita sebut mama mangkali. Nenek. Mama. 1 tahun ganti pot berapa kali? Ini bunga dong. 1 tahun ganti pot berapa kali? Rata-rata berapa kali? 1 kali 1 tahun. Saya kasih tahu saudara, dengar, jemaat. Tiap hari ganti pot, besok mati itu bunga. Tiap minggu pindah pot mati. Jemaat yang hanya kerja pindah-pindah gereja tidak akan pernah bertumbuh. Kau hidup hanya banding-banding. Don di sana sah, lu di sana toh. Kayak apa kok? Ada begitu di sini. Mulai sembunyi sendiri. Kok tiap hari kita hanya pindah-pindah, tidak akan bertumbuh. Saudara kalau mau bertumbuh, ambil keputusan mau bertumbuh di mana. Saya menjawab ya untuk masuk, bukan ya habis hilang. Ada jemaat ini yang bangga cerita di pendeta. Pak pendeta, kenapa? Pendeta itu hari itu baptis sidi nikah 1 hari Bapak. Bangga nah. Baptis sidi nikah 1 hari. Kenapa tidak tambah dan pemakaman? Supaya baptis sidi nikah sekaligus. Kita ini ke karmana kok. Ke apa kok? Betul lah. Pemberontakan kita itu dari ketidaksetiaan. Saya lihat ini kasat mata ini ibadah ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak. Betul? Betul? Ini mama janda semua. Ini mama janda semua. Bapak, mana yang tunjuk-tunjuk sampai gini? Suka menunjukkan tidak setia itu. Cara menunjukkan ketidaksetiaan itu ada 2. Ada berapa? Yaitu, dengar. Yaitu 1, menyembah berhala. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu di sebelah, 1, 2, 3. Kenapa dong sembah berhala? Karena dong ikut orang lain pun tradisi. Bangsa Israel tidak punya tradisi penyembahan berhala. Hanya karena selalu lihat orang lain menyembah patung-patung di Mesir. Orang juga Musa belum turun dong bikin patung lembu emas. Pemberontakan. Pak Pendeta, apakah kami hari ini? Jangan jemaat. Saya mau materi 1 hari di Cipinang. Orang bertanya, Pak Pendeta, itu berhala itu apa? Saya jawab begini, segala sesuatu yang menggantikan Tuhan namanya berhala. Sama-sama, 1, 2, 3. Segala namanya? Kasih tahu kawan di sebelah itu, kasih tahu dia, 1, 2, 3. Segala sesuatu. Contoh, ada orang itu yang dia sudah bisa lepas dari HP. Mau tidur, mau ibadah, pokoknya berhala. Di sini ada yang hanya sibuk dengan HP ada. Ada di sini dia. Sama-sama 1, 2, 3 berhala. Kasih tahu dia 1, 2, 3. Ada yang bilang, "Oi Bapak, makan habis kau potong 1 batang mati. Woi, mesti mati." 1, 2, 3 berhala. Apa saja yang menggantikan Tuhan dia sudah jadi berhala. Nah, kita pun ketidaksetiaan ini yang begitu. Bahkan ada beberapa orang menyembah apa yang dia pikirkan, menyembah dirinya sendiri. Dia pikir pemikiran itu lebih baik dari yang Tuhan pikirkan. Gaya, ada jemaat ini yang sombong sekali bilang, saya kalau kiri betul. Nanti berkanan lagi. Putar ke kiri. Pak Pendeta, saya kalau baik lebih baik dari malaikat Bapak, tapi kalau saya sumara, Lucifer juga kalah. Ini manusia tidak jelas. Kasih jelas, kalau dia benar-benar malaikat kasih tahu, benar-benar Lucifer kasih tahu. Supaya obat yang kita cari itu jelas. Jangan ini hari malaikat, besok Lucifer, tulah malaikat. Ini kita bilang, mati kita ini. Menjawab ya. Kedua,
Mereka itu terlalu ingat pada masa lalu. Dorang mengeluh bilang begini, kalau jalan kok susah begini, lebih baik kita pulang, yang penting ada daging dalam kuali. Di Mesir. Dorang tidak peduli dengan rencana Tuhan ke Kanaan. Dorang lebih suka daging dalam manusia begini, ini hanya pikir daging, dan ulang, daging, dan saya urus banyak orang, tinggal sama-sama tidak mau menikah karena belum ada, beta sudah nggak jelas, belum ada, dia belum bisa sidik karena belum ada daging, dan bagaya. Orang hanya pikir daging, tidak bisa. Bagaimana dia mau menyanyi bersama-sama tentang biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan? Oh, tidak bisa. Kalau dia pikir daging sih, yang begitu. Ini saya melayani di pedalaman tim. Orang Timur itu, di sini ada orang Timur. Tidak usah angkat tangan. Kita pemuka sama semua begitu. Tidak usah. Orang Timur itu kenal dua macam bunyi gong. Berapa macam bunyi gong? Satu, bunyi gong yang pertama bilang teng, 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 teng. Itu bunyi lonceng apa? Dengar bunyi lonceng gereja, ada suami bilang dia puisi, Mama, om naukit, Mama, lu pikes kita. Tapi ada bunyi gong yang kedua, itu dia put tempo lebih cepat. Itu bunyi gong. Waktu dengar bunyi gong pesta suami yang tadi bilang, Mama, om naukit, sekarang dia ganti Mama, om paukit. Lu tunggu kok bapak yang pi. Itu dia pun pi, itu aneh. Waktu baru pi dia jalan begini. Tapi pulang dia jalan sebegini. Suka kepiting itu. Di sini juga ada. Itu orang ada di sini. Tunjuk itu. Sembarang sah. Iya, kita ini pemberontakan kita itu karena selalu ukur Tuhan dan daging itu. Selama belum ada daging belum. Kadang-kadang ibadah di samping rumah, jam 5, istri bilang, Bapak, mas sudah. Dia bilang, masih ibadah. Jadi Bapak mau pilih siapa? Susah betul. Jemaat, kita akan mati dengan kesan. Kita akan mati dengan Pendeta Yandi. Kalau mati orang, itu kasihan, itu pendeta kepala botak sudah mati itu. Kalau ada orang disiplin sekali, kita bilang, itu orang tua terlalu disiplin, dia sudah mati. Ada yang terlalu rapi, kita bilang, itu orang tua terlalu rapi. Kalau ada yang tepat waktu, itu orang terlalu tepat waktu, itu orang terlalu baik. Tapi kalau yang mati itu biasa bungkus makanan. Kita tanya, biasa apa? Itu Bapak. Yang mana? Bapak pasti tahu. Siapa? Yang biasa bungkus. Tolong. Mati itu kita dengan kesannya, tolong. Orang kalau mau ikut ibadah itu dia datang di tempat ibadah, dia bawa. Dan tujuan itu mempengaruhi tindakan. Tujuan apa? Ibadah. Dia siap Alkitab, siap diri bapak, datang tempat. Itu tujuan ibadah. Tapi bayangkan kalau kita pilih tujuan bungkus makanan. Dia siap apa coba? Pasti. Terus dia mulai merapat ulang. Jemaat, tapi saya omong di mana-mana. Jemaat yang biasa bungkus makanan kalah dengan pendeta Yandi. Bukan pendeta, saya saja. Pendeta Yandi ini kalau bungkus itu lebih elegan, sangat elegan. Pendeta Yandi punya anak bungsu nama Jonathan, umur 9 tahun. Kalau saya suka makanan apa, saya sengaja PDKT itu, baru saya bilang, Jonathan paling suka ini. Pas bilang Jonathan paling suka ini, Tuhan pesan. Di sini ada yang nama Jonathan paling suka ini. Padahal Jonathan pun bapak yang makan. Ini anak penari dan anak musik dong, tepuk tangan ke sana, tepuk tangan. Kenapa besuruh tepuk tangan? Maksudnya bye-bye. Beto paling tidak suka kalau main musik habis pas khotbah dong hilang. Tidak pernah ikut ibadah. Pas dong main habis dong hilang. Untuk mereka dudukin, bye. Dong main handphone di sana, baru pas apa dong datang.
pandai, dia hanya piame air. Jadi dulu begini bagus. Sudah Bapak, yang penting kembali. Jemaat, ada anak-anak yang ikut pelayanan dan beta tuh banyak. Satu hari dia datang bilang ke beta, ada satu anak datang bilang ke beta, Pak Pendeta, ya, beta pelayanan dan Bapak banyak sekali, tiap hari ikut pelayanan, tapi beta rasa kosong, beta seperti tidak terisi apa-apa. Beta sudah tahu, pasti engkau kosong. Kenapa? Karena engkau datang bukan untuk melayani, engkau datang hanya siap mic, siap televisi, siap kabel-kabel, situ engkau hilang. Pas habis baru datang, cepat-cepat datang menyimpan, itu pelayanan. Pasti kosong. Ini paduan suara doa ini. Baik, duduk sini, tepuk tangan dulu paduan suara. Waktu kita menyanyi, kita kasih tahu bilang Tuhan dengar kita. Sekarang bagian pemberitaan firman, kita mau bilang Tuhan omong kau beta dengar. Kesan mau dengar. Iya toh? Tuhan omong kita dengar toh? Amin kau tidak? Ini di Indonesia, gereja-gereja mengalami kemajuan. Salah satunya adalah sudah ada vokal grup kaum bapak. Di Rote ada? Tepuk tangan. Tapi ada dua. Ada berapa? Satu. Ini kaum bapak ini latihan sampai jam 3 pagi. Sampai memtua telepon, kau mau meledak itu telepon gitu. Tapi kedua, hari Minggu pas mau menyanyi, dong titip pesan lewat majelis, kau lewat istri, kau lewat anak-anak. Kasih tau pendeta kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Karena mana mau lengkap pulang jam 3. Habis menyanyi, bukan duduk di dalam. Ada yang pas menyanyi, keluar dengan sangat sopan dan teratur. Bukan pulang, dia tidak pulang. Don cari satu pohon. Itu pohon mungkin akan disebut pohon kaum bapak. Di pohon itu dong akan merokok. Dan berbicara tentang situasi politik terkini di Indonesia. Dengan kenaikan harga-harga BBM dan lain-lain. Dong bicara dengan analisa yang dalam. Tapi dong pasang-pasang telinga. Pendeta yang pimpin bilang, kita sampai di penghujung dari ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkatnya. Dong yang dari pohon kaum bapak lari cepat-cepat datang. Masuk setia. Tuhan sudah setia, kita yang kurang setia. Toh sambil tepuk tangan, Maya. Setia. Seperti siapa? Setia sampai apa? Untuk apa? Setia sampai kapan? Oke. Ketiga, saya menjawab ya. Satu, karena saya benar-benar percaya. Dua, untuk masuk dalam persekutuan. Tapi yang ketiga, saya masuk untuk diatur. Banyak yang sudah masuk, tapi tidak mau diatur. Dong mati-mati dong atur. Dia omong semua mesti dengar. Orang omong dia tidak mau dengar. Ada begitu di Immanuel. Bayangkan 200 kakak, itu 200 pendapat ibu pendeta. Kalau masing-masing pertahankan dia pendapat. Dari 200 kakak minimal ada 2 anggota di jemaat. Berarti 400. Nah kalau masing-masing mau mempertahankan dia punya, siap diatur sebagai sebuah sistem. Saudara lihat, ibadah penyegaran iman, karena kita semua diatur, maka pendeta yang datang tinggal khotbah, cukup. Yang main musik orang lain, yang puku band orang lain, yang ini video-video ini orang lain. Saudara bayangkan kalau pendeta yang datang khotbah begini, dia pindah ke puku band, dia pindah lagi, lama-lama dia gila. Kan kita semua mau diatur toh. Di sini ada yang tidak mau diatur. Bagaya. Saudara, diatur tuh. Kenapa? Karena di dalam gereja itu kita butuh tim. Kita butuh apa? Super tim. Sama-sama, 1, 2, 3. Bukan Superman. Bukan? Superman itu hanya tokoh khayalan. Tidak ada di dunia. Apa yang kita bisa harapkan dari dia? Yang pakai pakaian sata balik. Yang di dalam di luar, di luar di dalam. Warna biru lagi. Apa yang bisa kita harap? Tim. Amin toh? Jemaat, dengarin. Ibu pendeta, gereja sini jam berapa?
Jam 7. Ya, taruhlah jam 7. Anggap saja jam 7. Waktu kita rapat putuskan jam 7, ada yang usul jam 6. Ada yang usul jam 9. Ada yang usul jam 10. Waktu kita putuskan jam 7, bukan berarti bapak kalah, ibu kalah. Di gereja tidak ada kalah menang. Waktu bapak tak, kenapa? Orang tua ini. Waktu kita putuskan jam 7, tidak ada kalah menang di gereja. Amin toh? Tapi kita datang gereja, bapak usul jam 6, bapak datang jam 7, karena apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Atau siapa di antara kita yang dia usul jam 10, kita putuskan jam 7, lantas dia bilang, silakan kamu gereja jam 7. Beta akan datang sendiri setengah 1. Itu kan di otak tidak betul. Amin toh? Lihat, hari ini ada pakai ini pakaian apa lagi pun nama? Motif. Saudara mungkin tidak suka pakai motif. Hari ini saudara pakai motif bukan karena selera, tapi apa? Tanggung jawab. Bagian dari kita bilang ya. Ada yang majelis jemaat yang ini gereja pagi sore kok ibu. Ada majelis jemaat yang sekretaris siapkan dia pun nama untuk pelayanan sore. Dia bilang, aduh, beta pagi saya. Aduh, aduh, beta pagi saya. Akhirnya sore mau kasih jalan persembahan, saya kita minta tolong jemaat. Oh semua mau pagi nah. Ada begitu di Nemrala itu. Itu orang di sini sekarang. Faham apa dia? Bagaimana suruh masuk tapi tidak mau diatur? Ada penatua diaken ini yang sudah tahu jam 7, dia datang setengah 8. Hanya dengan maksud menghindar dari dapat tugas baca firman. Semua sudah duduk setengah 8 baru takut dia muncul dari sini. Menjengkel. Siap diatur. Amin kok. Jemaat. Tanggung jawab itu dia pun kelas lebih tinggi dari kewajiban. Orang kalau hanya sekedar menjalankan kewajiban itu, dia suka bilang, yang penting, pokoknya. Pokoknya, yang penting. Yang penting, pokoknya. Yang penting, pokoknya. Yang penting. Itu kewajiban. Tanggung jawab itu begini. Beta pun cerita lama. Beta ketemu satu koster di Sabu, dia pun nama Amaju. Amaju punya 1 istri dan 5 orang anak. Di hadapan dia istri anak, beta tanya, Ama, iris tua itu susah kusone Ama? Dia bilang, susah Bapak. Coba Ama gambarkan dia pun susah. Bapak, kita naik itu pohon tua itu jam 2 subuh. Turun jam 7 pagi Bapak. Karena pohon banyak kita tidak bisa naik dari satu pohon turun ke mana itu pohon berpindah di pohon sebelah. Itu buang waktu, buang tenaga. Jadi, kita sambung di daun begini kok langkah di sebelah. Itu risiko jatuh Bapak. Pisau terlalu tajam, bisa melukai kita pujari. Mayang terlalu keras, belum lagi kalau ada tokek di atas. Terus beta bilang, Ama, tahu iris tua susah begitu, siapa suruh Ama mau iris tua? Dia lihat kepada dia istri dan 5 orang, dia bilang, Terus dia lanjut, nanti dong makan apa? Itu kalimat membuat beta mengerti. Dia naik jam 2 subuh, turun jam 7 pagi, bukan sekedar sebuah kewajiban. Tapi apa? Tapi apa? Kasih tahu di sebelah, tapi yang suka lari-lari tanggung jawab itu, tapi tanggung jawab. Kita semua bertanggung jawab sebagai bagian dari tubuh Kristus ini. Amin toh? Oke. Itu nyanyian isi kedua. Ini khotbah panjang. Biar jengkel. Ketiga. Pertama tadi dibicara tentang kasih setia Tuhan. Yang kedua dibicara tentang pemberontakan. Tapi yang ketiga isi nyanyian Musa berkaitan dengan resiko atau apa ya, efek dari itu pemberontakan. Siapa yang memberontak, siapa yang melanggar, pasti akan dihukum. Ada hukuman bagi para pemberontak. Tuhan itu setia, betul. Tapi kamu memberontak, ada hukuman bagi para pemberontak. Hukuman untuk apa? Hukuman itu dari Tuhan. Dalam gerejanya sebenarnya sanksi bukan cambuk yang memukul, tapi tongkat yang menolong. Kalau kita kenal dalam gereja, siasat gereja itu bukan cambuk yang memukul. Tongkat, dia sudah jatuh toh. Kan dia jatuh tuh kita kasih tongkat. Bangun boy, bangun. Bukan omong tambah dia pun nama kok. Dari kesalahan itu ada konsekuensi. Amin kok. Jemaat. Saya mau tanya. Ada orang yang dia pemabuk berat. Satu hari dia diperiksa dokter. Bukan dia yang periksa dokter, dokter periksa dia. Terus ketahuan kalau dia punya hati sablasu tidak ada, separuh hati telah pergi. Terus dia berdoa, Tuhan, ampun, ampun. Saya mau tanya,
Tuhan kasih ampun kok tidak? Tuhan kasih ampun kok tidak? Waktu Tuhan kasih ampun, itu separuh hati yang telah pergi datang kembali. Di mana? Separuh hati yang sudah datang kembali. Bagian dari kesalahan ada konsekuensi. Dan terlalu bagaya. Karena itu ketaatan itu penting. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah 1, 2, 3. Ibu pendeta, di sini ada katekisasi. Berapa lama? 1 tahun katekisasi. Berapa kali tidak pertemuan tidak boleh ikut sidik. 5 kali tidak ikut tatap muka tidak boleh sidik. Wih, anak-anak dong, suiko ini dong yang tadi begini ini. Dong suiko tuh. Terus ada yang datang bilang, Bang Pendeta, dalam rangka Paskah ini ada peneguhan sidik baru kok. Bang Pendeta bilang ada. Kenapa? Ayo betapun anak yang sekolah dokter di Bandung tuh. Wih, anak pintar sekali mama. Itu dosen belum tahu dia sudah tahu semua. Dia kenapa? Ini dia mau datang ini Paskah ini. Wih, puji Tuhan ini tahun dia Paskah dan papa mama. Itu semua pendeta. Boleh kok dia datang langsung tabis kok. Terus pendeta sana bisa begitu. Tersinggung dia pu bapak. Tersinggung. Terus mau tanya, kenapa orang lain pu anak ikut saya? Itu anak dia pu lebe apa? Itu anak pu lebe apa kok? Soalnya ikut katekisasi juga datang lalu. Baru bagai itu hari kalau dia pu nenek kasih tanah gereja sonat. Hidup jam begitu. Ada konsekuensi dalam ketidaktaatan. Bukan mau ikut-ikut. Jemaat ini ke butuh kalau omong keras dong tidak mau. Ya apa kok? Ini bagus ini, pakai pakaian begini-begini, bang. Tepuk tangan, bang. Bagus, beta senang ini. Satu hari beta khotbah, betanya ibu, nona, boleh pakai pakaian mini-mini datang di gereja kok tidak? Dong bilang boleh. Tapi kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Iya, itu Tuhan. Tuhan lihat hati, bukan lihat pakaian. Beta pendeta. Beta lihat pakaian, bukan lihat hati. Mama don duduk begitu di situ, kita di muka ini. Mau kasih takut siapa dan kita pun betis dong. Mau kasih takut siapa? Pakai sopan-sopan kenapa? Kayak apa kok? Ketaatan itu unsur dari kebenaran. Unsur dari apa? Ini sama kayak beta pun contoh ini. Tahu motor? Dia mati sini tahu motor. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Sendiri punya? Sulunas? Naik motor itu kalau kita pakai helm, ada SIM, ada STNK, lampu-lampu ada, kaca spion ada, dong operasi lalu lintas di Baa atau di Busalangga, berani piko tidak? Kenapa berani? Ikut aturan tuh. Tapi coba SIM soalnya ada, STNK soalnya ada, soalnya pakai helm, lampu-lampu soalnya ada, kaca spion soalnya ada, operasi di Busalangga, berani pi? Berani pi? Kenapa tidak berani? Tapi saudara pun om polisi tuh. Kalau kita pakai lengkap-lengkap ikut aturan, do operasi kita pi. Sampai sana polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi, kenapa lu putar kembali? Pak, tolong periksa beta, tolong. Tolong periksa, kan kita kadang-kadang kita suka bikin barang lain itu yang aneh. Beta keliling semua daerah di NTT ini bikin keliling. Kadang-kadang beta aneh. Malam-malam ketemu orang bawa motor, lampu bukan di batok motor. Padahal pabrik ini ada di batok, dia taruh lampu di sini. Ini lampu kok senter kelelawar. Dia lihat kita bilang, woi. Di sini ada yang dia punya motor lampu di Tesla. Itu maksud apa itu dia? Selalu akan ada. Di sini ada guru-guru, Guru yang baru lulus P3 Kaju sejauh apa? Itu ibu guru dong. Kalau anak dapat nilai 2, kasih 2. Jangan kasih 10. Baru bilang jangan tutup orang pun nasib. Itu bikin susah dia. Anak dapat 2, kasih 2. Ini tanggal pendeta yang dipu anak dapat 2, kasih 10. Bulan pendeta yang dibikin syukuran lagi. Salah itu. Anak kalau subodoh kasih tahu salah. Kita ini yang tidak mau berani kasih tahu. Jangankan kesalahan. Jemaat. Di kita puan anak ini dong. Terima kasih, maaf, tolong, permisi. Itu sudah. Sama-sama 1, 2, 3. Terima kasih, maaf, tolong, permisi. Itu sudah.
Ini anak dong datang omong dari orang tua, dong, headset tetap di sini, kabel-kabel di sini. Kamu baru lari dari rumah sakit kok. Kabel infus melekat-melekat di sini. Sopan sedikit. Kamu sudah kamu yang penari. Orang tua sayang kamu itu yang dia kasih tahu kamu tuh hal-hal. Sudah enggak? Kamu ini ada yang ketika orang tua omong sampasan dia mau dia banting pintu, ada. Kamu yang banting pintu kan kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu itu, berat. Ini hidup ini harus teratur. Bayangkan kalau orang tidak taat itu. Jalan akan kita ikut kiri toh, dia juga dari kanan menuju kita. Baru dia bilang, orang kalau tidak taat, contohnya paduan suara. Paduan suara apa dia namanya? Oh. Paduan suara Bengkela. Bayangkan, ibu dong bayangkan, bapak dong bayangkan kalau ada anggota paduan suara latihan pemalas mamati mau ikut pes Malawi dia tampil nanti baju apa gitu. Orang lain boleh latihan setengah mati mah dia sibuk dengan kayak apa kulit manusia. Bila perlu dia sanusiko. Kenapa? Dia terlalu kenapa? Keras sedikit. Kita ini yang tidak berani, padahal itu untuk baik. Mau kasih tahu di pembaik itu ada sanksi. Kesalahan itu ajar orang kau bertanggung jawab untuk sebuah kesalahan. Bikin aja kesalahan. Ini satu hari ini ada satu laki-laki yang ini kisah nyata. Kamu kisahnya yakin ini? Ibu kisahnya yakin? Ini kisah nyata ini. Terjadi betul. Ini ibu senyum kayak apa kok? Ini cerita nyata ini. Ini ada satu laki-laki dia telepon beta. Pak Pendeta, tolong berdoa kasih beta. Beta dalam masalah ini. Kenapa? Dalam masalah kenapa? Bapak beta potong beta pencalon istri bapak. Kenapa lu potong sendiri? Karena beta ajak dia berangkat dia sudah mau. Beta puas hati sudah enak. Bepulan teh dia ada satu laki-laki di rumah bapak. Jadi beta terlalu emosi berangkat parah potong dia dari sini. Lalu sekarang di mana? Beta serahkan diri di polisi bapak. Oke. Jadi kita mau berdoa untuk apa? Bapak kita berdoa kok kalau bisa nona dan keluarga dong kasih maaf beta kok. Oke kita berdoa. Potong berdoa habis 3 atau 4 hari kemudian dia telepon. Bapak puji Tuhan. Kenapa? Nona baru saja datang, baru sepulang dan keluarga dong kok ini datang lihat beta bersyukur sekali dong kasih maaf beta. Oh baik puji Tuhan. Kita tetap berdoa ya adik ya. Oke terima kasih bapak. Satu lagi. Kenapa? Bapak tolong doa supaya dong cabut ini laporan. Tidak. Kita berdoa supaya lu dapat hukuman kita. Bapak kenapa bapak begitu? Supaya lain kali bikin apa-apa itu pikir. Amin toh. Bikin sesuka hati. Pas mau dapat hukuman, tolong doa biar Tuhan cabut. Yang lu potong lu sama ingat. Kenapa mama? Bikin apa-apa itu. Ingat. Pelanggaran itu ada konsekuensi. Sudah nggak? Penyanyi yang baju hitam lo ini. Sudah nggak? Di gereja, kalau kita tidak biasa begitu, saudara, gereja ini sudah jadi tempat apa? Orang bisa suka-suka saja mau datang gereja. Suka-suka. Kan kita gereja berdasarkan suka-suka sah. Jangan begitu. So, 3, kasih setia Tuhan. Pemberontakan manusia. Akibat pemberontakan. Tapi yang keempat, janji pemulihan dari Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Tuhan itu tidak akan pernah biarkan kita itu. Dia akan memulihkan. Dia akan memperbaiki hidup kita. Dia memulihkan kita menjadi ciptaan yang baru. Yang baik. Sesuai dengan janjinya. Amin kok. Amin. Tuhan mau. Masa Tuhan janji mau buat baik sama kita, lantas dia tidak setia pada janjinya. Tuhan setia pada janjinya. Dia pun soal sekarang saudara-saudara. Untuk pemulihan itu, ada bagian yang Tuhan kerjakan, ada bagian yang kita kerjakan. Amin Itu berarti bagian kita maksimalkan, selebihnya bagian Tuhan. Contoh, ada yang ada kios di rumah? Oh di sini ada toko semua. Kios. Ada yang punya kios di rumah? Siapa yang berani pulang? Dia bilang, anak-anak dong, waktu mau tidur saja. Tidak usah tutup kios. Terus anak-anak tanya, kenapa mama kau usah tutup kios? Su berdoa julu takut.
Menurut saudara besok masih ada itu gula dong, masih ada. Beras masih ada. Bagian jemaat. Ora et labora artinya nilai hanya 75. Masa kok ora et labora ialah berdoa dan bekerja. Yang 100 itu ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Jangan balik doanya yang keras-keras, kerja lemah-lemahmu. Bagian kita itu kerja keras. Amin toh. Tuhan memberi makan kepada burung pipit, tapi dia tidak melemparkan gandum ke dalam sangkar burung. Itu burung yang keluar cari. Resiko kena apa lagi? Kena. Di sini ada yang biasa fiti burung. Nah itu burung pun resiko di dia itu. Di sini ada nona-nona belum menikah. Jodoh itu Tuhan. Sudah nikah kau belum? Belum. Kenapa? Jodoh itu Tuhan yang atur, betul. Tugas kita adalah kalau ada yang datang bilang, "Boi, maukah engkau menjadi mama?" Bilang, "Yes." Itu tugasmu. Bayangkan kalau ada yang datang bilang, "Boi, maukah engkau menjadi mama dari anak-anak kita?" Dia bilang, "Maaf, semua Tuhan su atur." Amin. Ini mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Itu soal iman. Kenapa sus? Belum nikah juga. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Itu soal iman. Yang iman ini kasih tau otak. Lu tahu kok tidak? Dia tahu. Kenapa? Mati hidup itu yang atur. Jadi kalau ada otot-trek lari kincang ikut situ, kaki jangan lompat di tengah jalan. Jelas? Itu bagian kita. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan siapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Amin. Koma. Tapi bukan Tuhan yang antarin anak dong pi sekolah susi. Bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar pi sekolah? Siapa yang antar? Atau siapa di Nemrala ini yang akan terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, "Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput adik dong." Tuhan yang jemput pulang menangis, mama, pulang menangis. Tidak lama dari gereja ada kirim satu papan tulis bilang, "Segenap presbiter dan jemaat Immanuel Nemrala mengucapkan." Oh, bagian kita maksimalkan. Mau anak dong sukses, mau anak dong berhasil, kita pun tugas itu bayar uang komite. Ini tuh kita berani sama komite, kita lapor sampai di Komisi 3. Tapi cita-cita anak-anak dong akan jadi Presiden Republik Indonesia. Wih, tolong dulu. Ada bagian kita. Amin toh? Ada bagian yang Tuhan siapkan, tapi ada bagian yang kau kerjakan. Jangan hanya berdoa. Orang kalau hanya kerja berdoa itu, orang lain boleh kerja deh. Yang penting doa. Tsunami kok Indo coba lari semua, yang lain lari deh. Iya. Yang penting atur. Tuhan mau kau kerja sama, mama. Ada bagian yang mama punya, ada yang punya. Oke. Tapi saya suka lagu pertama tadi. Dalam kisah tadi itu dia bercerita begini. Kasih tahu kampung keturunan dong. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan tak ku tutup kasih setiamu Tuhan. Ku tutup. Nah ini poinnya. Kasih setiamu turun. Sudah. Kenapa harus turun-temurun? Orang tua pun tugas itu ajar anak kasih setia Tuhan turun-temurun. So usah ajar dia TikTok. Itu dia belajar sendiri. Cerita ini kasih turun-temurun. Pak Pendeta Yandi ini dulu terlalu marah betepung bapak. Kan betepung bapak tiap pagi, tiap malam ibadah itu paksa sama tong ini mesti baca Keluaran 17 ayat 1 sampai 20. Sekarang baru mengerti itu Keluaran 17 ayat 1 sampai 20 hafal saya semua. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Yang apa lagi 10 hukum itu. Hafal. Walaupun dulu menjengkelkan. Orang tua ajar dia puan anak itu. Anak-anak ini pelajar cepat ibu. Dia hanya ulang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau mama tukang maki, anak tukang maki.
Bapak tukang mabok. Anak-anak, siapa yang pernah pilih Shopee kasih pu bapak angkat tangan? Usulnya ada. Satu. Bapak mama tukang tipu, anak tukang tipu. Betul kok tidak? Bapak mama ini, pokoknya yang kita buat itu anak dong tiru. Makanya pas dia bilang, lu pun bapak siapa? Paul Manobe. Lu persis, lu pun bapak. Ya sebet mau sama dengan Pak Lete. Kami Pak Manobe pun anak. Tuh, me pusing aja kok dia, sudah mah. Betul kok tidak? Ceritakan itu turun-temurun. Kasih tahu di keturunan-keturunan dong. Yang saya mau kasih tahu begini. Bapak mama dong. Kau tempuh orang tua dong bisa bawa kita seperti hari ini sebegini. Pertanyaannya, apakah kita pun anak dong kita bisa bawa dong sama kita hari ini? Di tengah-tengah situasi dunia yang terus berubah begini. Ceritakan turun-temurun. Turun-temurun. Kasih tahu di sini kasih tahu ini kasih tahu. Orang Rote ini mantap. Karena ada dong kisah apalah yang silsilah keluarga, yang pohon keluarga itu. Oh, kenapa hafal pohon keluarga bisa? Kasih turun cerita tentang yang baik-baik tidak bisa. Orang ada tuh kisah yang pohon keluarga tuh. Ini melahirkan ini kawin deh ini, menghasilkan ini dan itu dan seterusnya. Dong seingat dong pohon keluarga, tapi harus yang cerita-cerita. Jangan hanya cerita dulu lu pembai istri 7. Itu yang main cerita kenapa bayi bisa kita sonde. Cerita. Tapi karena ini nyanyian, maka tentang nyanyian itu ada 2 hal. Ada berapa hal? 1. Nyanyian itu bahasa kalbu. Nyanyian itu bahasa kalbu. Ada orang itu yang kalau kau mulai ajak, apalagi kalau IP begini baru, apalagi kalau semua tabis, pakai kas mati lampu sedikit baru kita mulai makin dekat tuh separuh tuh. Karena nyanyian bahasa dari sini. Nyanyian itu harus melibatkan isi hati. Anto, mantap toh? Semua kalau tidak pakai hati tidak bisa. Satu saat kita diskusi tentang ilmu berkhotbah. Beta kasih dong, separuh yang sedikit yang beta kasih begini. Khotbah itu komunikasi dari hati ke hati. Bukan dari otak ke otak, apalagi dari buku ke buku. Walaupun kita butuh buku, butuh otak. Khotbah komunikasi dari hati ke hati. Semua yang melibatkan hati itu ekspresif. Coba senyum dari hati. Kenapa harus dari hati? Ingat, tidak semua senyum tulus. Kita di gereja mah datang kita bilang Shalom, kita lihat mau separuh. Beta khotbah di banyak bank di Indonesia. Beta bilang, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap dong cantik. Dong pakai pakaian bagus-bagus lagi, kerja di ruangan tertata rapi, lagi ber-AC lagi. Wih, kita pi bank ini macam kita tidak mau pulang. Dia mau lihat terus muka begini. Kita baru naik tangga terakhir dong bilang begini. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Saya tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Mus dari hati. Betul jadi majelis ini juga mus dari hati. Majelis yang dari hati itu dia bilang, yes, mulai 1 tahun bebas. Ada majelis yang begitu, ada yang dia tunggu ke 2027 kok dia berhenti, gitu. Kan dari hati. Yang kedua, nyanyian itu bahasa universal. Bahasa universal. Jadi bunyi musik kalau sudah datang lagu muncul itu biar kita sontak hati itu kayak kaki mau. Lu kenal apa? Lihat, baru bilang lu kenal sama dia. Kan itu bahasa universal. Semua orang itu nyanyian. Jangan menyanyi untuk diri sendiri, untuk semua orang. Amin toh? Di dalam gereja juga, yang tadi di sini itu, dong itu pandu. Kita menyanyi bukan menonton. Ini kita menyanyi dong, ayo. Oke, semuanya tepuk tangan dong. Menyanyi semua menyanyi. Amin toh? Saya bilang di banyak pendeta, ingat, kamu tidak usah bikin lomba lari kalong lah, lari karung, makan kerupuk, itu usah deh. Bikin rame-rame sah. Kamu bikin lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 478.
supaya semua tahu menyanyi. Ini lomba tarik tambang. Yang paling banyak ikut tarik tambang itu tidak pernah masuk gereja. Baru datang tarik sementara mabok lagi. Baru panitia perhadapan untuk cari dana, janda-janda dong setengah mati kasih untuk dia itu. Bikin yang bermanfaat. Lomba berkhotbah. Supaya yang setua umur 80 tahun tuh berhenti suku kasih yang ini dong kok turun temurun lah itu. Ini waktu 900 tahun tapi dia bilang mau mati dalam jabatan. Yang begitu. Lomba berkhotbah. Lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 478. Saudara bayangkan Pesparawi di sini semua mulai, kalau misalnya saudara contoh-contoh lagu. Sungguh alangkah baik, alangkah, bayangkan baru 5 saja yang menyanyi apalagi 2 hari Pesparawi. Lihatin anak kecil dong. Dobi mana main kelele. Sungguh alangkah baik, alangkah baik. Jadi punya pengaruh. Makan kerupuk. Siapa yang coba jangan bagaimana? Di gereja jangan terjebak dalam keramaian. Tapi hal yang bermanfaat. Iya dong. Lomba lari karung, lomba bapak-bapak main bola pakai daster. Kayak apa kok? Waktu sudah begitu asam urat ada naik pakai daster le. Lama-lama tua mati baru. Gitu, ini nyanyian semua orang mesti nyanyi sebagai semangat kita bersama. Kenapa saudara-saudara? Karena dalam gereja tidak boleh ada penonton. Itu semua orang main bersama. Sekaligus mengajak kita. Saya ingat saudara-saudara, saya mau akhiri khotbah ini, saya semua habis. Semua habis. Saya biasa tegur MC dong kalau dia bilang, kita bersyukur karena hari ini kita merayakan ulang tahun kesekian dan kita akan masuk dalam ibadah singkat akan dipimpin oleh pendeta Yan. Betul, ibadah apa? Ibadah singkat. Beta tanya MC, pernah ada makan singkat? Kalau mau kasih tahu kita durasi, kasih tahu memang durasi, Bapak durasi khotbah 30 menit. Ini sindir kita ibadah singkat. Mana itu MC? Ini MC ini. Mana ada ibadah singkat? Berhenti sudah. Gitu. Oke, dengar. Ini mama. Kasih tahu suami dong yang tidak ikut ibadah itu bilang, bapak dong ada urus laut, urus apapun, tapi jangan lupa datang sembahyang susi, enggak sembahyang. Kenapa? Kita bilang latihan jasmani itu baik, maka terbatas. Ibadah itu mengandung janji ibu, baik untuk kehidupan hari ini maupun kehidupan di zamannya. Contoh, ini bapak contoh ini saudara sudah pernah dengar bapak ngomong. Seumur 50 tahun itu cantik atau tidak cantik, itu tidak penting lah dalam hidup. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstick dan bedak. Kita masih 20-30 tahun kayak itu penari dong. Kinclong. 50 melele. Beta puteman umur 17 tahun dia tato di sini Guns N' Roses Pulambang yang orang pangku kaki kok melukis itu. Talau gagah. Kulit bagus, tinta bagus, talau gagah. Wih, talau bagus, 17 tahun. Dia umur 43 tahun waktu dia sakit, kita pilih dia itu beta justru sedih. Karena itu tato bukan kayak orang pangku kaki, kayak orang menyembah itu dia. Menurut. Pertama kali kita tato naga. Itu naga itu ada api keluar. Woi, 50 ulat bulu. Mangkali baru muda-muda tato itu mawar merah. Sambil menyanyi slang lagu mawar merah. 50 bunga pepaya. Jam bagai. Lampu hidup ini. Ibu-ibu. Kalau ada yang datang tanya, mama, seumur berapa? Nadue seumur berapa? Terus dia bilang, 50. Dia sengaja kaget, 50? Macam ke 35. Jangan percaya. Masa umur 50 sama ke 35? Nah 15 di mana? 15. Kalau ibu ada jalan, dia ibu pu anak nona, kalau datang tanya bilang, yang ini siapa? Ini? Ini beta pu anak nona yang pertama. Anak nona sama ke kakak ade, jangan percaya. Masa mama dia anak ke kakak ade? Mama dia anak kalau kayak kakak ade hanya 2 kemungkinan. Pertama dia pu anak mangkali muka terlalu tua, jadi dia pu mama tuh beda tipis. Atau yang kedua mangkali dia pu mama menikah terlalu muda, mungkin umur 5 tahun sudah nikah. Umur 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama sah? So pensiun?
ASN, TNI, Polri, pendeta, perusahaan-perusahaan. Itu kas pensiun orang di sekitar umur 60. Waktu kita masih aktif itu kita datang orang misalnya, siap laksanakan lanjutkan orang mati beli. Aktif. So pensiun ini anak yang baru lulus 2 hari ini lihat kita hanya bilang, tua, asam urat aman kok. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama sah. Apalagi rumah tingkat. Kau suka pakai tongkat mana di lantai 2 dah. Soalnya sama. Jadi umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan kita umur panjang toh 80 tahun, bahkan kaya atau miskin pun tidak penting. Tidak mungkin dia beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, jantung, asam urat, diabetes, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, nyam. Kita tidak kunyah, kita kayak mall sam. Mall, dia perasa su habis. Paling mau apa lah sushi. Mau apa? Seumur berapa? Dari apa? Cari apa? Cari dunia. Saya mau akhiri khotbah ini, habis. Anak muda, jangan bikin malu orang tua. Saya ulang. Anak muda, jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu kalau su tua. Oh, bagus. Kalau su tua baik. Betul. Ulang. Anak muda, anak-anak, jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu kalau su tua. Betul itu. Bepung bapak itu pada bilang beta, anak, jangan keluar malam. Beta bilang, oh kenapa? Bapak bilang, karena setan suka daun muda. Beta bilang, bapak maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu. Setan sekarang ini daun muda, daun tua, daun kering dia bawa semua. Yang tua dong sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang berat kok tidak? Anda mengatakan. Jadi, sudah. Selamat hari jadi Selamat hari jadi Emmanuel. Tolong jawab sedikit dulu. Dibikin jengkel lagi. Emmanuel. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Apapun yang kau kerjakan berhasil. Pergumulanmu akan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dilalui bersama-sama dengan Yesus.